Update dunia kripto 21 Januari 2022. Nah, jadi menarik banget ya kemarin tuh volatilitasnya luar biasa sih ya. Tapi kalau misalnya kita rekap dari analisa kita kemarin itu masih sesuai, walaupun ini malahan sempat breakout gitu karena berita dari apa namanya jobless ya atau pengangguran yang pertambahannya cukup banyak. Jadi sepertinya market wah euforia gitu ya, wah kemungkinan The Fed nggak naikin suku bunga nih segala macam gitu ya. Tapi itu pun apa namanya spekulasi karena nggak ada pernyataan dari The Fed atau apa gitu kan. Saya ada sampaikan juga di Telegram gitu. Sepertinya market dalam tanda kutip lega gitu ya dan apa namanya optimis gitu. Belum lagi ditambah news mengenai Meta gitu ya yang katanya nanti kita bisa membuat NFT atau menjual, membeli gitu ya. Mereka akan bikin marketplace di baik Facebook maupun Instagram. Jadi mungkin itu yang memberikan apa ya optimisme di pasar gitu. Jadi naiknya cukup tinggi gitu. Saya kemarin kalau di grup VIP itu posisi nge-short semua, kecuali BTC DOM gitu ya, itu saya ngelong. Udah TP juga max hari ini. Kemarin itu sempat ragu juga waktu apa namanya nge-short ya, karena dari awal juga sempat naik dulu gitu kan, tapi kita tetap di ini deh apa namanya, apalagi kita nge-short BNB, jadi memang pas lah gitu, habis launchpad juga langsung terjun bebas. Ya, anyway, apa namanya, kalau untuk analisa berarti sejauh ini walaupun kembali lagi posisinya kita nggak pas persis ya, mungkin yang ini pas, tapi yang ini kan wah tiba-tiba tinggi banget, tapi tetap ngedrop. Jadi seharusnya teman-teman kalau misalnya memang apa namanya mengikuti eh, analisa kita ini ya paling nggak aman lah gitu ya, nggak FOMO gitu. Ya, walaupun kalau kita ngelong di sini ya masih bisa profit sih, tapi harus cepet TP gitu ya. Nah itu juga mau saya ingatkan ke teman-teman gitu. Apa namanya? Bukan saya ingatkan lah, tapi memang ini strategi saya saja sendiri gitu ya, karena saya pemain jangka pendek. Apa namanya? Makanya kalau ada yang nanya saya, wah kalau untuk jangka panjang apa gitu ya, 1 bulan, 2 bulan, berapa? Saya selalu analisa per hari, karena ya bisa begini gitu loh. Kalau misalnya kita posisi ya, narik mbak ambil spot di sini gitu, kita tunggu 1 bulan lagi, kan banyak banget ya pergerakan dalam 1 bulan itu. Jadi kalau misalnya kita bisa ambil di sini, kenapa enggak gitu loh maksud saya. Jadi makanya saya jarang sekali rekomendasi untuk long term. Bahkan untuk posisi sekarang pun, untuk apa posisi apa namanya yang lagi sangat nggak pasti ini, saya juga nggak ada sinyal misalnya kalau kayak VIP atau rekomendasi untuk ke arah nge-swing gitu. Karena nge-swing pun juga ngeri. Nah, bayangin kalau kita misalnya short di sini ya ini pasti kena SL. Gitu kan ya. Nge-swing dalam arti futures ya. Kalau misalnya spot mungkin masih oke lah, tapi kan kalau kita trading ya tetap kita harus ada SL, ada ininya gitu, apa TP-nya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita di sini ambil posisi ya gimana gitu kan. Jadi ya itu tapi namanya apa namanya eh, strategi masing-masing ya mungkin berbeda-beda lah. Jadi coba di ini aja. Terus juga intinya eh, kalau saya sih jangan-jangan jatuh cinta pada koin gitu ya. Karena ya itu wah hodl 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 apalagi di sini hodl gitu tiba-tiba ngedrop walaupun nanti mungkin jangka panjang naik kata orang 100.000 200.000 entahlah tapi kapan kan kita nggak tahu. Apa namanya jadi kalau misalnya ada kesempatan TP TP aja dulu gitu ya sesuaiin balik-balik lagi ke trading plan apalagi kalau misalnya kemarin sudah ambil sini tiba-tiba breakout kan. Nah, kemarin kalau nggak TP kan sedih banget gitu. Dari posisi profit malahan sekarang loss. Sayang kan maksud saya. Walaupun mungkin besok-besok profit lagi ya, who knows lah ya. Tapi bisa juga besok-besok turun lagi. Nah, jadi itulah jangan lupa lah kalau TP itu jangan jangan males gitu.
Kalau saya sih lebih ke scalping memang. Kalau dilihat apa namanya, nanti kita coba lihat ya untuk hari ini sudah sebenarnya nggak bagus ya karena udah jebol support. But anyway, kita lihat lagi posisinya. Untuk dominasi itu juga harusnya tepat ya karena kita bilangnya naik itu. Nah, ini kita apa namanya di VIP saya juga udah TP ini TP Max juga nih. Naiknya tinggi banget. Ya oke. Jadi apa namanya untuk analisa kemarin oke ya. Alasan kenapa naik juga begitu. Apa namanya ada yang bilang digoreng bandar segala macam ya bisa jadilah. Tapi kan ada good news gitu ya. Bukan good news sebenarnya. Ya makanya spekulasi kalau menurut saya ya. Spekulasi yang kemarin tahapan kemarin yang saya bahas itu. Jadi anggap aja bandar memang sudah spekulasi atau memang mau dalam tanda kutip menggoreng gitu. Nah orang ini FOMO, wah udah breakout, FOMO gitu kan, trader-trader gitu, apalagi yang cuma melihat technical. Tapi ya bukan berarti salah, ya bisa aja tetap profit gitu kan. Kalau kita lihat dari sini posisinya, wah breakout langsung ambil posisi kan masih tetap profit gitu. Nah cuman jangan lupa TP tadi saya bilang ya, wah ini terus turun. Anyway, nah ini yang kemarin mungkin pengaruh saya sendiri belum bacanya, saya mau baca dulu. Witnesses debate crypto mining's efficiency. Oke, ini makanya yang House of ini ya apa namanya komite yang Energy and Commerce kemarin. Jadi kesimpulannya apa? Coba kita baca sebentar. Nah, jadi beberapa expert bilang bahwa mining Bitcoin ini menggunakan 110 sampai 188 terawatts. Ini global ya. Jadi menggunakan sebanyak ini per tahun gitu. Nah, ini kalau misalnya apa namanya dilihat konsumsinya itu lebih dari beberapa negara kecil gitu ya. Bayangin konsumsi energi untuk mining itu lebih besar daripada apa namanya beberapa eh, negara kecil gitu. Jadi memang apa namanya mereka khawatir gitu ya secara nggak langsung. Nah, jadi waduh sekarang udah 40.000 nih. Jadi memang makanya saya juga bearish dari awal itu ya karena begitu. Karena memang nggak ada yang bilang bahwa energi sekarang walaupun kayak El Salvador sudah memakai sedang atau lagi gitu ya memakai vulkanik energi vulkanik jadi nggak memakai listrik. Tapi banyak miners yang lain masih di situ gitu loh masih pakai listrik bahkan yang miners kecil di rumahan misalnya juga pakai listrik semua gitu ya. Jadi kalau kita lihat pun apa namanya memang mengkhawatirkan gitu. Belum lagi ini apa powernya itu diambil dari coal gitu ya batu bara atau minyak gitu. Nah itu menambah karbon ke lingkungan dan memang itu mengkonsumsi berarti sumber daya yang ini kan terbatas gitu ya. Nah, jadi memang apa namanya mereka harus paling enggak mencari sumber daya yang lebih yang bisa diperbarui gitu. Nah, kesimpulannya apa? Mereka ini mengedukasi mengenai proof of stake. Jadi apa namanya proof of stake ini masih apa namanya sangat berbeda gitu dengan proof of work ya. Kalau misalnya teman-teman tahu proof of work itu seperti BTC gitu. Jadi memang proof itu kan berarti bukti gitu ya. Bukti dari apa namanya kerjaan berarti proof of work kira-kira gitu ya kalau ditranslate diterjemahkan bebas gitu. Kalau proof of work ini apa namanya berarti harus ada komputer yang bekerja gitu untuk memvalidasi atau apa namanya
memproses transaksi gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang bekerja, nggak ada miners gitu, ya nggak bisa gitu. Jadi memang itu memakan atau mengkonsumsi listrik misalnya ya. Nah kalau proof of stake itu enggak, karena proof of stake gitu. Jadi menggunakan bukti staking gitu. Nah itu digadang-gadang menjadi apa namanya next sustainable solution gitu ya. Jadi lebih lebih hemat energi lah gitu. Jadi nggak harus memang wah banyak komputer yang bekerja. Walaupun dari segi keamanan proof of work itu memang paling bagus gitu ya. Karena ya bayangkan kalau misalnya mau ngehack apa namanya server miners gitu kan berarti kita harus ngehack semua. Makanya katanya BTC ini impossible to be hacked gitu ya. Tapi anyway ya memang mereka memang harus kalau dibilang pun harus lebih teredukasi lagi mengenai kripto. Tentu apa namanya kebanyakan apalagi yang belum terjun ke dunia kripto itu nggak tahu gitu. Jadi ya posisinya pasti mereka otomatis ada positif dan negatif lah ya. Ini nggak ada bilang seperti apa banget gitu. Saya juga nggak nonton hearingsnya seperti apa. Tapi saya lihat negatif karena memang itu apa namanya yang menjadi apa namanya fokus atau titik beratnya itu kan BTC dan BTC itu memakai proof of work. Jadi tentu orang nggak peduli dengan yang lain ETH atau project-project lain gitu ya. Jadi mereka pasti melihat bahwa ya BTC pakai proof of work dan memang miners banyak mengkonsumsi energi itu aja. Jadi memang negatif. Nah, sekarang coba kita lihat yang lainnya. Seperti biasa, first mover itu ada berita apa? Coba kita lihat. Oke, turun sampai 41.000. Oke, semua sudah tahu. Yang paling besar Atom ya, kenaikannya plus 4,7%. Yang lainnya itu ETC, VIL, XLM turun top loser. Oke. Nah, kalau misalnya ini mereka bilangnya apa? Moves downward reflected ongoing pessimism. Oke, jadi kembali bilang mengenai apa namanya pengaruh ke arah the Fed gitu ya. Padahal kemarin kelihatan banget setelah data pengangguran itu keluar itu naik gitu ya. Kok ini bicara the Fed lagi kan kayaknya agak apa apa namanya agak dipaksakan gitu ya. Tapi memang kita masih menunggu di tanggal 25 itu. 25 nanti keputusannya apa ya memang lebih ke arah bearish. Sejauh ini ya sideways ke bearish terus ya. Kalau kita lihat jadi kalau misalnya ada pump sedikit apa namanya pasti orang sudah langsung jualan begitu. Kemarin pun saya lihat itu banyak banget apa namanya BTC yang masuk ke exchange gitu. Makanya saya juga ngambil short dari pagi malahannya. Teman-teman di VIP udah tahu sih. Jadi apa namanya malahan sempat BNB itu ngepam dulu gitu ya. Tapi kita udah tahu nih, kita udah ada set, ada buy range-nya. Ya bisa juga kalau mau HK beli langsung ya tergantung lah ya. Nah jadi apa namanya? Kalau lihat dari technical pun ini mereka apa? Ini memang dari kemarin-kemarin kita sudah bahas ya, ini sebagai resistennya 100 MA downtrend ini. Jadi memang wajar lah. Kalau kita misalnya lihat dari support untuk lokalnya itu sama seperti yang kita punya ya. Tapi sepertinya ini tadi sempat jebol. Cuma nanti kita lihat lagi seperti apa untuk kedepannya. Nah, terus kita lihat lagi ada headline apa hari ini. CBDC white paper. Oke, nah ini apa namanya
ada berita bahwa The Fed memang enggak berkomitmen untuk launching CBDC. Jadi ini juga sempat saya bahas kemarin-kemarin ya, yang waktu testimoni The Fed itu bahwa mereka memang menjanjikan untuk mengirimkan gitu ya dokumen mengenai digital currency atau CBDC ini. Nah, jadi kalau dilihat ini memang mereka nggak berkomitmen untuk membuat ataupun tidak membuat. Jadi memang mereka di tengah-tengah gitu ya. Jadi mereka yang takutnya itu kepada privacy, financial stability, dan digital dollar ini nanti bagaimana akan digunakan. Jadi memang bukan ini ya bukan hal yang bagus gitu ya, walaupun bukan berarti mereka menolak untuk membuat, karena belum tentu gitu nanti ke depannya mungkin bisa mereka di tengah-tengah, tapi berarti mereka nggak positif gitu. Jadi tentu kita menganggap ini negatif gitu ya. Karena kalau ini misalnya mereka bilang bagus, mereka akan segera membuat, itu market pasti harusnya ada sedikit optimisme gitu. Nah, jadi mereka itu bilang kalau misalnya memang mau dibuat itu, ya itu harus privacy protected, intermediated, dan juga widely transferable and identity verified. Jadi memang kalau kayak kripto kan ini semua nggak termasuk, nggak di privacy, nggak terlalu protected gitu ya, nggak terlalu dilindungi karena siapapun bisa akses wallet kita, dalam arti bisa lihat gitu ya transaksi seperti apa, dan bahkan kalau mereka punya secret key itu bisa mereka gunakan juga gitu. Tapi ya memang semuanya itu dalam proses gitu ya. Ada juga soalnya project-project yang sekarang menekankan pada privacy gitu. Jadi bisa melalui mereka atau bagaimana ya, mungkin nanti ke depannya bisa dirubah. Dan mereka masih mau itu intermediated, terus juga identity verified. Nah, makanya kalau di exchange itu kita lihat banyak sekali KYC ya sekarang. Kalau nggak pakai KYC, kita nggak bisa depo, WD segala macam. Ya itu karena memang takutnya money laundry. Ya itu biasalah. Memang selalu menjadi pembahasan untuk crypto atau digital currency gitu ya. Jadi dianggap wah dekat banget dengan kriminal karena nggak bisa di track lah, nggak bisa apa ya, padahal itu udah cerita lama gitu. Oke, terus apalagi kita lihat A-grade, oke nggak usah. UFC joins NBA, makanya saya bilang ya kemarin-kemarin juga sport sudah pasti masuk NFT. Nah, restoran-restoran, selebriti ya, itu sudah mulai masuk semua ke NFT. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti McD segala macam juga masuk ke NFT karena ya ini low hanging fruit, kita gampang banget untuk menjual sesuatu kalau nama kita sudah besar gitu ya. Seperti McD misalnya waktu pembukaan, wah mereka ada video apa, nah itu kalau bisa dijadikan NFT bisa dijual, kenapa enggak gitu kan ya. Pasti dari segi perusahaan kan sangat menguntungkan, bukan berarti mereka juga nggak dapat profit, mereka dapat profit, belum lagi nanti itu kalau dijual lagi itu kan mereka masih dapat royalti. Jadi sangat bagus lah ekosistem NFT ini, makanya Meta, Facebook, Instagram itu juga memang masuk ke sini gitu ya, karena melihat potensi sangat bagus di Instagram terutama ya, banyak sekali foto, video gitu yang bisa dijadikan NFT. Nah, jadi bukan mungkin di profile picture aja nanti. Jadi luas sekali nanti. Nah, mereka nanti payment-nya gimana segala macam itu mereka pasti gandeng siapa atau bikin sendiri malahan. Nah, itu ada salah satu trigger positif ya atau bullish yang nanti kalau misalnya ada update mengenai Instagram atau Facebook launch sesuatu, nah itu bisa mengangkat market lagi paling enggak. Nah, itu yang kita tunggu. Terus ada berita mengenai Bank of Russia ya, Central Bank yang bilang mereka mau ngelarang kripto.
yang saya baca kemarin itu apa namanya mining aja, tapi ini sepertinya semua trading, mining, usage ya penggunaan. Tapi ya sama Russia ini sudah banyak juga ceritanya dari lama-lama gitu ya seperti China. Nah, tapi memang seperti kayaknya mereka baru serius atau bagaimana, tapi ya baru ngomong juga sih, ini masih wacana juga. Nanti kalau misalnya memang ada apa namanya official itu dilakukan undang-undang diberlakukan ya mungkin baru ya harga bisa drop lagi. Karena Rusia ini merupakan negara ketiga ya dalam mining yang paling besar di dunia gitu setelah US dan Kazakhstan. Jadi pengaruh juga kalau misalnya di ban lagi, dilarang ya berarti harus cari tempat lain nih. Kayak waktu itu China banyak pindah ke Kazakhstan. Nah mungkin nanti dari Rusia nih pindah kemana gitu. Apakah bisa ke Indonesia? Who knows. Ini yang kemarin masih bicara tentang AnySwap ya, multi-chain. Oke, jadi sejauh ini positif, ini negatif, positif, negatif, ya berarti lebih banyak negatifnya ya kalau secara sepihak kita lihat. Nah ini ada juga SEC menolak lagi Skybridge aplikasinya untuk Bitcoin Spot ETF. Nah ditolak lagi, bukan hanya Skybridge, sepertinya ada satu lagi nanti. Saya lupa siapa namanya, tapi ya ditolak terus memang SEC, nggak tahu kenapa spot punya mereka masih bimbang. Terus ada Robinhood membuat crypto wallet gitu ya, jadi bisa withdraw gitu, karena dulu nggak bisa Robinhood ini kalau kita mungkin teman-teman tahu ya, dia ini platform seperti eToro, seperti apa gitu. Jadi kayak PayPal, nah itu kan kita memang bisa beli ya, misalnya BTC kita bisa beli, tapi kita nggak bisa punya koinnya. Nah, kenapa begitu? Jadi mereka cuman kita seperti membeli aja. Nah, yang punya koinnya ya si Robinhood. Jadi kita nggak bisa withdraw seperti kayak Binance, Huobi, KuCoin, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa withdraw koinnya. Nah, sekarang mungkin dia bikin crypto wallet khusus gitu ya, jadi bisa. Nah, mengapa mereka dulu nggak bisa? Ya karena bikin crypto wallet apa namanya itu nggak gampang dan juga ya bisa dihack segala macam ya. Kita lihat kemarin crypto.com pun begitu. Jadi memang suatu perusahaan yang nggak fokus ke kripto ya memang nggak gampang harus apa namanya mencerna infrastruktur dari kripto ini. Nah, jadi wajar lah kalau mereka baru masuk sekarang gitu ya ke crypto wallet. Mungkin mereka lihat potensi juga di sana. Terus oke. Yes, ini sama. 12 steps. Kalau kita lihat Twitter, Brew, Lowe's, oke. Twitter Blue ini apa ya? Sama dengan Twitter atau enggak? Oke, kita lihat. Ya memang Twitter ya. Twitter announce. Oke, tapi mungkin mereka ada fitur tertentu. Tapi yang pasti ini apa namanya bisa pakai NFT profile picture. Tapi untuk iOS sejauh ini ya. Nah, mungkin Twitter Blue ini ada bagian dari Twitter. Kalau misalnya ini kayaknya ya, Twitter Blue. Oh, Twitter Blue ini mungkin account-nya. Functionality, oke. Ya, tapi yang pasti nanti di apa namanya Twitter sendiri mungkin nanti akan masuk ke dunia NFT gitu ya. Sepertinya dulu pernah ada kabarnya karena seorang engineer gitu bikin polls ya kalau nggak salah, memang mengenai NFT profile picture ini. Tapi ini masih dalam tahap coba-coba kalau misalnya memang apa namanya ini baru di iOS juga gitu ya. Dan juga kalau kita lihat paid Twitter Blue users berarti harus yang membayar sejauh ini. Oke, good.
nanti berarti kita akan lihat beberapa company memang sudah masuk ke sana. Apakah Google juga masuk ke sana? Kemarin kita baca bareng ya bahwa Google sudah hire eksekutif dari PayPal kalau nggak salah ya. Pokoknya mereka juga mau masuk ke arah sana, terutama Google Pay. Jadi menarik nih, perusahaan semua berlomba-lomba untuk masuk ke kripto. Walaupun memang tren kita masih bearish dalam waktu jangka pendek ya, tapi perusahaan sudah melihat potensi ke arah sana. Oke, coba kita cek. Jadi kalau misalnya memang kita lihat sejauh ini kurang bagus ya, dari segi narasi berita itu masih negatif. Walaupun kita lihat ada Twitter ini dari Facebook juga kemarin gitu, tapi secara garis besar ya tadi kita sudah lihat ini pun dari The Fed kurang bagus untuk CBDC, terus Bank of Russia ini kemarin masih ya ini masih cerita mengenai AnySwap. Walaupun ini ada ya, tapi lebih kepada ya NFT semua. Jadi bukan ke kripto secara general. Makanya yang lebih berdampak itu berita negatif sayangnya. Nah, sekarang kita analisa seperti biasa ke Fear and Greed pasti extreme fear-nya luar biasa ini 19, jadi turun 5 poin gitu ya. Bearish juga. Ini juga masih bearish. Nah, sekarang kita coba lihat dari CryptoQuant. Ini chartnya ini pasti yang menarik nih. Terutama open interest ini pasti bergejolak banget nih. Nah ini dari kemarin ya saya sudah bilang agak aneh. Tiba-tiba terus ini naik open interestnya. Wah banyak yang ngelong gitu ya. Drop. Nah gitu. Sekarang juga masih drop. Dropnya itu di bawah rata-rata ya. Nah kalau kita tarik sampai sini berarti ya lebih dari support gitu. Jadi ini tentu negatif gitu ya. Walaupun perlahan funding rate ini ada kenaikan gitu. Nah, kalau LTH SOPR juga kemarin sempat bergejolak sedikit terus turun lagi. Nah, saya melihat ini kemarin jujur aja LTH SOPR ini makanya saya juga mengambil posisi short kemarin itu karena ya itu tadi terlihat sekali bahwa long term holder itu ini TP gitu, mereka sell sedang profit gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari akumulasi bagaimana? Nah, kemarin itu naik terus sekarang drop. Bearish semua jadi memang ini. Ya, memang sesuai keadaan sekarang lah ya. Kita nggak perlu ini juga naik gitu. Jadi full bearish mood. Tapi ya kita coba lihat posisinya nanti seperti apa kira-kira. Ini juga ini flat sih ya. Jadi memang kalau dilihat hampir semua itu negatif. Itu dari sini pun bearish. Jadi ya kita cari supportnya lah nanti di mana ya, paling gampang itu aja deh. Nah ini mendekati very bearish. Oh my god. Nah, oke. Sekarang kita ke technical ya. Nah, kalau dari technical ini tadi sempat drop lumayan 39.300-an, mantul sedikit ya sampai 40 ribuan gitu. Tapi sepertinya nggak begitu kuat. Nah, 40.000 ini sebenarnya udah posisi kalau teman-teman sering lihat video saya suka bilang ini support kuat harusnya 40K ini. Jadi kalau jebol bahaya. Nah, sekarang jebol. Jadi memang 40K ini secara nggak langsung sudah menjadi resisten untuk sekarang gitu ya. Semoga bertahanlah di atas itu. Kalau kita lihat ini pun secara indikator presetnya itu ya strong sell, sangat bearish berarti kan. Ada perubahan sedikit 1 jam 15 menit. Jadi ya memang lebih ke arah bearish lah.
Oke, sekarang kita coba karena ini sudah supportnya sudah jebol semua. Kita ambil yang agak time frame agak panjang ya. Jadi bisa kita lihat kira-kira posisinya di mana. Ini kalau ditarik pun sebenarnya ada pola falling wedge. Sini biar lebih jelas. Kita ambil dari apa namanya ATH lah ya. Nah, ini kalau kita lihat itu memang ditolak terus nih sejauh ini ya di trendline ini. Kelihatan ya? Nah, kalau dari ini kita ambil dari support bawahnya. Nah, kira-kira begini. Jadi memang ada falling wedge-nya. Nah, ini saya hapus dulu aja ya, karena memang ya untuk sekarang sepertinya agak susah kembali ke sana. Jadi saya hapus dulu biar jelas tulisan-tulisannya. Nah, jadi kira-kira begini. Memang ada. Nah, ini sebenarnya memang menjadikan agak apa namanya positif sedikit gitu karena falling wedge ini kalau misalnya kita breakout itu tandanya kan bagus gitu ya. Walaupun kemarin sudah sempat breakout sih, tapi ya nggak bertahan gitu kan ya. Nah makanya kita pakai candle satu harian, paling nggak dia bertahan satu hari lah. Misalnya sudah hijau di sini, nah kemungkinan retest lagi, nah baru rally. Kalau biasanya secara teknikal begitu, walaupun sekarang kita lihat di resisten ini ditolak terus, ya kelihatan banget. Jadi memang potensinya kalau kita lihat dari trendline ini dropnya paling jauh ya bisa sampai sini 35-an, tapi nggak usah jauh-jauh banget lah. Kita lihat dulu support yang ini dulu ya, dari sini dulu. Nah ini kita harapkan breakout lah memang. Nah kalau supportnya itu dari sini kita ambil. Nah kira begini ya, 33.700. Sorry, 37.700. Nah, jadi sekitaran situ agak tinggi dikit ya 38 lah mungkin. Oke, sekitaran itu ya. Ini berarti di posisi ya 37.800 lah ya. Itu kalau paling dalamnya seperti itu. Ini sebenarnya ya kurang naik dikit jadi 38. Ini. Oke, 38.100 malahan ya. Oke. Karena ini sangat berpengaruh. Jadi kita ini bisa dibilang ya support cukup besar karena naik supportnya mungkin bisa sampai ya ke sini tadi. Gitu ya. Jadi support berikutnya adalah 38.100. Support berikutnya lagi itu ya 35 lah kita ambilnya untuk trendline ini. Nah, jadi hari ini seperti apa kemungkinan kita coba ambil 4 jam. 4 jam juga kurang ini. Oke, mungkin ada sedikit pantulan-pantulan kecil lah ya kalau misalnya mau memanfaatkan momen copet-copet ya bisa. Tapi kalau misalnya nggak biasa ya udahlah. Kalau nge-short ya posisinya ini kan sudah tadi ditolak gitu ya. Jadi apa namanya jangan dulu lah kalau menurut saya. Lebih kepada kalau sudah mendekati support itu kan kita pasti tentu lebih posisi mendekati apa namanya lebih preferensinya lebih ke long karena sudah dekat support gitu kan ya. Tapi memang kalau jebol bisa turun banyak ya bisa juga ya makanya kita lihat situasi lah. Memang kalau lagi bearish ya udah lebih baik tunggu konfirmasi. Nah kalau misalnya posisi di tengah-tengah begini ya susah gitu. Ini benar-benar di tengah-tengah kan. Coba kalau lihat ya. Antara mereka dia coba break lagi, nggak usah break di sini deh 40 aja susah gitu kan. Jadi kemungkinan menurut saya ya pasti bearish sejauh ini. Gitu ya. Mungkin ada kenaikan sedikit.
baru ke sini. Kita coba ambil yang lebih ini deh, supaya lebih pasti 1 jam ya. Nah, karena kelihatan banget kalau 1 jam ini, oh sorry. Ini saya hilangin dulu. Nah, jadi dari sini dia nih, tuh bisa dilihat ya, sangat berada di tengah-tengah sekarang. Jadi mau naik turunnya itu candle-nya aja udah nggak jelas. Tapi karena kita banyak ngelihat bearish, jadi memang potensinya lebih ke bearish di sini, gitu ya. Nah, mengapa saya analisanya akan menjadi ada pantulan di sini karena menurut saya ini apa namanya support yang cukup besar, gitu ya. Dalam arti ini banyak yang menunggu. Kalau kita kemarin teman-teman juga lihat update saya itu kita ada bahas mengenai apa namanya banyaknya book order book yang memang menunggu di 38 ini. Nah, next-nya juga banyak 35. Makanya tadi kita lihat ya yang apa support selanjutnya 35. Nah, mereka itu nunggu di support semua. Jadi menurut saya hari ini nggak langsung jebol dalam lah. Jadi paling nggak kalau misalnya sampai ke 38 pun dia ada pantulan sedikit. Nah, jadi ini harusnya worst case untuk hari ini ya. Kalau untuk BTC. BTCD ya you know lah. Kemungkinan akan apa namanya, kita coba cek ini, saya delete dulu yang tadi ya. Dominasi BTC kemungkinan memang agak lebih volatil karena apa namanya pantulannya ini akan cepat. Nah, kayak tadi pun 39 sekian langsung pantul 40. Nah, kalau misalnya nanti 38 benar-benar 38.100 tadi ya, kalau misalnya 38.100 itu memang benar-benar mantul, jadi dia akan cepat ngedrop juga seperti ini. Nah, tapi untuk sementara dia naik dulu. Jadi kemungkinannya begini menurut saya. Naik, baru drop. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau mengikuti skenario BTC tentunya yang tadi itu. Jadi ya hati-hati aja untuk hari ini. Seperti biasa, stay safe ya teman-teman. Apa boleh buatlah, begitulah market ya, kripto. Jadi harus kita bawa enjoy aja. Kalau spot yang sudah minus dalam, ya mau gimana lagi, sudah dalam tanda kutip nasib. Enggak lah, tapi masih ada harapan gitu untuk long term-nya mungkin lebih bagus gitu ya. Memang short term ini lebih ke sideways bearish, kita semua udah tahu. Jadi ya udahlah nikmatin aja. Kalau futures ya scalping aja deh, masih bisa kok. Jangan kita mau langsung ngehold lama kalau menurut saya loh ya. Kalau menurut teman-teman lain mungkin beda ya, terserah sih. Oke, semoga membantu, semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga apa namanya kalau misalnya memang sakit mata lihat market ya udah nggak usah lihat dulu ya, itu happy aja karena percuma juga kita trading kalau psikologi kita lagi nggak bagus gitu, jadi dinikmatin aja perjalanannya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya di channel kita. Dan juga komen jika teman-teman ada masukan-masukan tertentu. Terima kasih, bye.